Kita akan belajar tentang perancang masa rotary dryer, di mana akan saya jadikan dua part video. Yang pertama adalah kita belajar sedikit teori sebelum masuk ke perhitungan step by step-nya. Lalu kedua adalah kita ngitung di Excel-nya. Oke, eh, sebelumnya perhitungan dan teori yang saya jelaskan di video ini itu dibuat sangat simpel dengan tujuan hanya untuk akademik semata, seperti pemahaman dasar sebelum kalian masuk ke dunia industri atau penyelesaian tugas akhir secara pabrik. Sedangkan jika kalian yang nonton ini adalah seorang expert yang ingin mengetahui lebih dalam tentang dunia engineering, itu lebih baik saya sarankan bertanya pada konsultan engineering langsung. Oke, yang pertama, bisa tanyakan dosen alasan menggunakan rotary dryer. Nah, alasannya itu adalah karena aliran kita itu berupa padatan atau solid yang mengandung moisture, sehingga alat rotary dryer ini lebih cocok untuk menghilangkan air. Tetapi maksimal kandungan moisture di aliran emas kita itu adalah 30%. Nah, saya tanya lagi, kenapa kok nggak pakai centrifuge? Centrifuge kan juga bisa memisahkan padatan dengan air. Nah, kalau centrifuge itu biasanya digunakan jika kandungan airnya itu lebih banyak atau di atas 30%. Dan juga centrifuge itu biasanya digunakan jika solid yang ingin kita hasilkan, padatan yang kita hasilkan, serbuknya lebih halus. Nah, itu biasanya pakai centrifuge. Lalu yang ketiga, kita iseng juga dosennya tanya, kenapa nggak pakai evaporator? Kan cuma ngilangin air. Nah, kalau evaporator itu fungsinya menghilangkan air dari larutan atau liquid, sedangkan punya kita solid. Maka kita nggak bisa menggunakan evaporator. Nah, terus dan saya juga ditanyain tuh, udara yang digunakan itu jenis apa? Nah, kita bilang jenis dry air atau udara kering, di mana komposisinya itu ada eh, N2 dan O2. Sedangkan udara basah itu N2, O2 sama H2O. Alasan kita menggunakan dry air itu karena standar yang di industri itu pertama, kedua itu perhitungannya itu tidak fluktuasi, di mana udara kering memiliki komposisi lebih stabil, di mana komposisinya itu 79% 9% mol ya, mol N2 dan 21% mol O2, atau kalau dalam persen berat 77% N2 dan 23% ini O2. Maaf, bukan H2O. Ini O2. Nah, sedangkan jika kita menggunakan udara basah, kandungan uap air dalam udara basah itu tergantung kondisi suhu dan kelembaman. Karena nanti di input sama output rotary dryer itu kondisi suhu dan kelembamannya berubah-ubah. Sehingga apa? Sehingga perhitungan H2O komposisinya itu fluktuatif. Makanya kita menggunakan DR. Misal juga ditanya lagi nih, jenis alirannya current atau counter current. Nah, itu bisa kalian lihat di video saya di playlist heat exchanger yang judulnya current versus counter current. Nah, target perhitungan di rotary dial kita itu adalah menentukan produk atau output keluaran kita itu ingin punya moisture content berapa persen. Moisture content ini di sini tuh kedua O ya, atau air. Nah, lalu yang kedua itu adalah menentukan laju massa dry air atau udara kering yang dibutuhkan. Di mana rumus udara yang dibutuhkan itu adalah feed rate atau laju massa input dikali initial moisture, jadi persen airmu berapa dikurangi dengan persen air yang kamu inginkan berapa di final. Nah, per humidity ratio output minus humidity ratio input. Nah, yang biasanya kita agak struggle ngitung itu di sini humidity. Nah, humidity itu bisa pakai dua cara, tergantung dosen kalian. Yang pertama, cara manual atau physicometric chart dengan physicometric chart. Yang kedua itu adalah cara yang lebih modern dengan kalkulator. Jadi nanti itu ini hasilnya jadi seperti ini ya. Di mana kita itu harus ini dulu menentukan absolute sorry, menentukan rasio humidity-nya agar nanti bisa mendapat datanya sehingga massa udara yang dibutuhkan itu didapatkan. Nah, kita akan belajar ke
ini dulu, cara menghitung rasio humidity. Gimana caranya? Tentukan suhu udara input, lalu suhu udara output, sama relatif humidity-nya di masing-masing. Nah, biasanya eh, suhu udara input itu lebih besar. Jadi kan kita pengen ngeringin ya. Nah, berarti kita pengen lebih panas tuh yang masuk. Maka misal kita pengen suhu udara inputnya 80 atau 70 derajat atau berapa. Nah, cuman gini, limitation-nya atau challenge-nya itu kebanyakan physicometric chart. Physicometric chart. Temperaturnya yang tersedia di physicometric chart itu maksimal 55 derajat Celcius. Susah kalau nyari physicometric chart yang di atas ini. Jadi aku sarankan teman-teman itu di ring area sekitar sini kalau pengen pakai cara cara manual, cara manual biar ada referensinya. Tapi kalau pengen pakai kalkulator, ya itu terserah kalian. Nah, misalnya suhu udara inputnya pengen di 50 derajat Celcius. Nah, relatif humidity-nya itu kalian asumsikan berapa terserah. Pokoknya karena ini udara kering ya, itu kan bisa jadi relatif humidity-nya kecil tuh. Misal 10% atau berapa, itu terserah kalian berapa. Jadi misal tanyain, loh kenapa kok relatif humidity-nya segini, suhunya segini? Bilang aja, ini desain kita Bu, ini asumsi kita. Terus suhu udara output itu lebih rendah, terserah pengen berapa. Misalnya 25 derajat Celcius. Nah, relative humidity-nya, karena di sini kita sudah ingin menyerap banyak air, kita pengen full tuh relative humidity-nya, yaitu 100%. Nah, maka dari itu, caranya gimana? Untuk nyari ini, untuk nyari humidity ratio-nya. Kalau pakai schematic chart, bisa kita lihat 50 derajat Celcius ini, itu adalah dry bulb. Jadi bukan pakai yang ini ya, bukan pakai wet bulb. Jadi 50 derajat Celcius di sini, sini. Nah, terus relative humidity-nya 10%. 10% itu ini. 10%, 20%, 30%, 40%, sampai 100%. Caranya gimana? Kalian tarik vertikal ke atas. Nah, sampai menyentuh yang 10% itu. Menyentuh ini. Saya 10%. Nah, setelah dapat, itu baru tarik horizontal ke kanan. Nah, ini dapat nih. Dapat rasio humidity-nya. Sekitar, ini kan antara 5 sampai 10. Nah, kita ambil aja 7,5. Kita ambil aja 7,5. Tapi ini, di sini dia gram per kilogram. Gram per kilogram. Nah, maka dari itu kita pengen jadikan gram per gram atau kilogram per kilogram. Berarti ini dibagi dengan 1000. 7,5 dibagi 1000 itu adalah 0,0075. Oke. Nah, sekarang unit rasio untuk udara output tanggal jadi. Nah, tadi ini 25 derajat ya tadi ya. 25 derajat, terus kita 100%. 100% berarti ini. Kita sini dapat dan garis ke kanan, nah dapat di sini 20. Ingat 20-nya tadi kita bagi 1000, itu adalah 0,002. Sorry, ini 0,0 0,02. Nah, terus juga bisa pakai kalkulator. Jadi kalkulator, kalian misalnya tadi 50 derajat, terus relative humidity-nya adalah 10%. Calculate.
Ini nggak usah di ini ya. Jadi nanti tampilan kalkulatornya seperti ini. Nah, kalian taruh di sini 50 derajat, terus relative humidity-nya adalah 10%. Nah, dapat 0,00, kita kan tadi 75, mendekati lah, 77. Nah, terus sama 25 derajat, 100%. 0,02. Nah, sama. Jadi, terserah kalian ingin pakai mana, karena hasilnya sama. Nah, untuk video selanjutnya, kita akan step by step dalam mengerjakan Excel-nya. Sampai jumpa di next video.